You're watching New Faki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas soal matematika dasar yang sering muncul pada psikotes ya, teman-teman. Matematika dasar sebenarnya mudah ya, teman-teman. Tetapi ada satu kendala yang mempengaruhi hasil yang kita peroleh, yaitu waktu yang terbatas untuk mengerjakannya. Oleh karena itu kita perlu trik dalam mengerjakan matematika dasar pada psikotes. Nah, sekarang kita akan coba sama-sama belajar menyelesaikan matematika dasar dengan trik-trik tertentu. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. 17% dari 5.000. Kalau kita menyelesaikan secara normal, maka teman-teman perlu menuliskan seperti ini. Persen itu artinya adalah per 100. Maka 17% artinya adalah 17 per 100. Dari, nah itu artinya adalah dikali 5.000. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman mengerjakannya secara normal ya. Tapi kan kita perlu triks supaya waktu pengerjaannya itu cepat. Nah, triknya teman-teman ingat kalau persen itu simbolnya seperti ini. Nah, di sini ada 2 nol, maka kita coret 2 nol di 5.000-nya juga gitu ya. Di sini ada 2 nol, kita coret, kemudian 2 nol di 5.000-nya kita coret juga. Tersisa 50. Nah, sekarang kita cukup mengalihkan 17 dikali 5. Nolnya kita simpan terlebih dahulu ya. Oke, 5 kali 7, 35. Kita tulis 5, sisa 3. Kemudian 5 kali 1, 5. Ditambah 3, 8. Karena tadi kita sudah menyimpan 1 nol, maka hasil akhirnya adalah 850. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan cukup jelas. Kita beralih ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini terkait dengan perkalian desimal. Kalau teman-teman mengerjakan secara normal, nanti harus menggunakan perkalian bersusun ke bawah. Seperti ini ya teman-teman. 0,05 kita kalikan dengan 0,003. Nah, kita kalikan dengan menggunakan perkalian bersusun ke bawah. Nah, ini kan jelas memerlukan waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi jangan digunakan cara seperti ini. Triknya, kalau perkalian, teman-teman jumlahkan ada berapa angka di belakang koma. Ya, nanti untuk bilangan yang pertama berapa, bilangan yang kedua berapa, teman-teman jumlahkan, ya. Oke, kita mulai dari bilangan yang pertama. Di sini ada 2 angka di belakang koma ya. Nah, ini ada 2 angka nih. Oke. Kemudian untuk bilangan yang kedua, ada 3 angka di belakang koma. Teman-teman jumlahkan. 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Maka nanti hasil akhirnya itu adalah bilangan desimal yang memiliki 5 angka di belakang koma. Oke ya. Nah, sekarang kita akan tentukan bilangannya. Kita cukup mengalihkan 5 kali 3 yaitu 15 ya. Kemudian kita akan bentuk suatu bilangan desimal di mana angka di belakang komanya itu ada 5. Nah, ini kan baru 2. Oke, kemudian ini 3, 4, 5. Nah, kita beri koma baru 0. Nah, ini adalah hasilnya, teman-teman. 0,00015. Nah, ini sangat cepat ya untuk mengerjakannya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Lanjut ke soal berikutnya. Masih terkait dengan bilangan desimal.
Kali ini pembagian, yaitu 0,00048 dibagi dengan 0,004. Konsepnya masih sama ya teman-teman. Teman-teman harus tentukan ada berapa angka di belakang koma. Untuk bilangan yang pertama, nah ini, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka di belakang koma. Sedangkan untuk bilangan yang kedua, ada 3 angka di belakang koma. Oke? Nah, karena ini pembagian, maka kita harus kurangkan. 5 dikurangi 3. Hasilnya adalah 2. Oke ya? Nah, sekarang kita cukup membagi 48 ya dibagi dengan 4. Nah, ini kan mudah ya. Hasilnya adalah 12. Nah, selanjutnya bentuk bilangan desimal yang memiliki 2 angka di belakang koma. Nah, ini sudah 2, ya tinggal diberi 0, maka hasilnya adalah 0,12. Oke ya, terbukti cepat ya teman-teman dibandingkan dengan kita menggunakan pembagian secara porogapit ya. Oke, lanjut berikutnya, nomor 4. Nomor 4 ini mudah, tetapi ada konsep matematika yang harus diterapkan. Teman-teman ingat, aturan operasi hitung pada matematika yang pertama itu adalah tanda kurung ya. Kurung. Kemudian yang kedua itu adalah pangkat. Kemudian yang ketiga perkalian ya. Atau pembagian. Artinya setara, perkalian dan pembagian. Kemudian yang keempat ya, urutannya itu adalah penjumlahan atau pengurangan. Artinya penjumlahan dan pengurangan ini setara ya. Jadi kalau ada kedua-duanya ya, itu harus dikerjakan dari yang paling kiri terlebih dahulu. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Pada soal nomor 4 ada pengurangan, kemudian penjumlahan, ada pembagian. Nah, berarti sesuai dengan urutan operasi hitung matematika, maka kita harus dahulukan pembagian terlebih dahulu. Nah, untuk memudahkannya, teman-teman boleh memberikan tanda kurung. Nah, seperti ini. Ya. Oke, artinya kita harus bagi dulu. 300 dibagi 6, yaitu adalah 50. Nah, baru nanti pengerjaannya kita lihat lagi. Operasi hitungnya apakah setara atau ada yang lebih tinggi. Nah, kalau kita perhatikan ya teman-teman. Di sini ada pengurangan dan penjumlahan. Kita perhatikan urutannya ternyata setara. Maka kita lakukan dari yang sebelah kiri. Berarti 200 dikurangi 10 ya. Yaitu 190 baru ditambah dengan 50. Maka diperoleh 240. Oke ya, mudah-mudahan cukup jelas ya teman-teman. Oke, kita ke soal yang terakhir. Oke. Soal ini adalah perkalian ya. Dari 1 sampai 6. Maka triknya adalah kita harus melakukan perkalian bilangannya itu yang besar terlebih dahulu ya teman-teman. Bilangan yang besar terlebih dahulu, baru nanti dikalikan dengan bilangan yang semakin kecil. Maka untuk soal nomor 5 ini kita harus mengerjakannya dari belakang ya. Berarti 5 kali 6 ya diperoleh 30. Kemudian dikalikan dengan 4 ya diperoleh berapa nih? 120. Kemudian dikali 3 berarti 360. Kemudian dikali 2 720. Dikalikan 1 tetap ya 720. Maka hasilnya adalah 720.
Oke ya, teman-teman. Bandingkan ketika kita mengerjakannya dari depan. 1 kali 2, 2 ya. Kemudian kali 3, 6. Nah, kemudian kali 4, 24. Kemudian kali 5 ya. Kemudian kali 6. Nah, ini kan terbayang ya. Angka-angkanya itu akan semakin besar ya dikali dengan bilangan semakin besar pula gitu ya. Maka jelas memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan cara yang pertama. Kita pilih bilangan yang besar terlebih dahulu dikalikan. Nanti berikutnya kita kalikan dengan bilangan yang lebih kecil, dan seterusnya. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada video kali ini terkait dengan soal-soal matematika dasar yang sering muncul pada psikotes ya, mudah dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak berkenan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.